Rompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Selamat malam Nusana Penanga. Sekali saya Faradila Arifia kembali hadir di Nusana Pandanga dalam program Minang Kreatif edisi hari ini 14 Juni 3. Dan kami sudah bersama dengan narasumber ada SPD, merupakan seorang atlet WUSU. Baik, Nusana Penanga langsung saja kita sapa. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Firman. Malam, ya. Gimana kabarnya hari ini Bang Firman, sehat nggak nih? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah sehat. Dari mana tadi nih Bang Firman? di rumah. Dari rumah. Nah sebenarnya kita bakalan berbincang-bincang nih tentang WUSU. Nah sebenarnya WUSU tuh apa sih Bang Firman? Su itu adalah olahraga bela diri yang termasuk seni. Yang termasuk seni ya Ya, Bang. Nah tapi WUSU ini mirip-mirip nih sama karate, silat, taekwondo. Nah itu tuh sebenarnya apa sih bedanya Bang Firman antara seni bela diri ini? kalau usu ini beda dengan karate. Di usu ini banyak bermacam jurus seperti golok, toya, atau jurus ular. Itu yang membedakannya ya. Ya, Nah, ada juga boxing ya. ya, Iya, di padahal antaranya. sama-sama pakai tangan, tapi kalau secara spesifiknya tuh bedanya apa sih, Bang? Perbedaannya kalau di usu ini ada dua, yaitu yang pertama usu sandah itu khusus tarung. Hmm, Yang kedua baru usu taulu. Usu taulu ini yang masuk seni. yang masuk seni. Jadi Bang Firman ini milih wusu ya, Ya, usu taulu. wusu Seni. taulu yang seni. Ya, Dari semuanya itu kenapa sih milih wusu, Bang Firman? karena usu ini unik dan seninya bagus kan. Kayak kayak film Jackie Chan, Mm-mm. Jet Li dan Donnie Yen. Dan apa tadi, Bang? Donnie Yen. Donian. Ya, Oh, jadi itu beda-beda ya, Bang ya. ya. Oke, nah sebenarnya awal mulanya banget nih, Bang Firman. Awal mulanya banget, kenapa sih pilih WUSU? Apakah dari keturunan keluarga kah, atlet WUSU, atau hanya dari Bang Firman nih, pencetusnya? Oh, itu dari abang yang tinggal di rumah ngajak latihan usu di Gor UNP. Igor WNP. Ya, Nah itu awal mulanya banget kapan nih, Bang Firman? waktu kelas 4 SD. Kelas 4 SD. Kira-kira umur berapa nih? Berumur 10 tahun lah. 10 tahun. Iya, Wah, 10 tahun udah belajar WUSU. iya. Nah selain WUSU ada nggak nih favorit Bang Firman? Olahraganya. Oh, untuk sejauh ini nggak ada, cuman usuh. Cuma WUSU aja. Iya, Renang nggak tertarik, Bang? renang ada, kan tinggal di pantai. Renang ada. Berarti bisa berenang juga ya. Bisa. Oke, di sana pendengar nanti bisa bergabung melalui telepon 8124414 ataupun di WhatsApp 0811600920. Dan di sana pendengar bisa menyaksikan langsung tayangan ini secara live melalui RRI ada. Nah, Bang Firman jadi atlet USU, pasti pernah ikut lomba dong. Ya, udah banyak sampai nasional, tuh ajang daerah maupun ajang Kota Padang. Ajang daerah sama Kota Kota Padang. Padang. Itu tahun-tahun berapa aja nih, Bang Firman, ikut lombanya? Terakhir ikut tanding di Prapon 2019. Apa namanya, Pak? Prapon. Prapon. Apa Ya, tuh? babak kualifikasi PON. Ya, Lomba kualifikasi PON ya, di di Bangka Belitung. Bangka Belitung. Jauh ya, jauh. Waktu tanding sempat nyicipin makanan khas Bangka Belitung nggak? Eh, enggak. Nggak sempat ya, Bang. Enggak. Lihat budaya-budayanya mungkin Ada. ada. Oke. Kayak mana, Bang, budayanya? Nggak tahu ya. Enggak. Kita fokus tanding tapi Oh iya, tanding ya, Bang ya. Kemarin di Bangka Belitung berapa hari, Bang Firman? itu 2 minggu. 2 minggu. Selain ke Bangka Belitung, kemana lagi ya? Ke Bali udah pernah. Ke Bali udah Ya, pernah juga. Itu sekitaran berapa hari, Firman? itu seminggu juga tahun 2014 waktu kelas 1 SMA. Satu SMA udah ke Bali. Iya, Iya. Itu apa nama lombanya? itu lomba kejuaraan Asia, tapi itu bukan USU, Bukan USU. Peking Sai, Apa? Baronsai namanya Oh, men. Baronsai. Kemarin ada Pomnas juga. Kan ikut enggak? Kalau di Pomnas cabur USU belum masuk. Oh, cabur USU belum masuk. Nah, sekarang kesibukannya apa nih, Bang Firman? Ya, kesibukan sekarang masih jadi guru olahraga
dan melanjutkan pendidikan S2 S2 di UNP. di UNP juga. Ya, Oke, guru olahraga di mana? di SMK 5 Kota Padang. Di SMK 5 Kota. Ya, Nah, jadi guru sejak kapan nih, Bang Firman? tahun 2022 Tahun 2020. Ini termasuk baru juga baru. ya. Itu jadi guru ngajarin wusu atau umum? Enggak lah, olahraga. Olahraga ya. Ya, Nah, selain sekolah SMK 5, nah Abang buka kelas wusu nggak nih? Wusu misalnya ada kalau khusus buat abang di Indarung. di Indarung, Ya, dekat Unan. dekat kapan aja nih, Bang? Latihannya hari Sabtu dan Minggu. Sabtu dan Minggu. Ya, Jadi Sabtu nggak ngajar, enggak libur. libur. Berarti produktif ya Bang ya setiap Iya, harinya. Jadi nggak ada libur nih Bang enggak. Firman? Nggak Alhamdulillah ada. enggak. Alhamdulillah nggak ada. Bang, kalau misalkan jadi atlet wusu, pasti menjaga badan ya. Ya, Nah itu pantangan nggak, makanannya ada nggak nih Bang? Makanan, tangan dalam makanan gitu. Misalnya nggak boleh nih yang bersantan, nggak boleh gorengan atau kalau sejauh ini kalau untuk taulu tidak ada. nggak Karena kan ada. kita menampilkan gerak seninya, Hmm. bukan tarung. Kalau kita tarung baru kita nurunkan badan kan. Ini nggak ada. Enggak ada pantangan, tergantung kita aja lagi. Ini wusu nih ngapain Bang? Nggak beradu orang sama orang. Ada dia dua, taulu satu, sanda satu. Tapi Mm-mm. khusus abang yang taulu, yang seninya, Yang sendiri aja. ya tampil apa kan atraksi. Oh, atraksi sendiri aja ya Ya, Bang. Itu tampilnya ada ini nggak Bang? Disiarkan di YouTube nggak? ada. Ada. Boleh nggak nih di spill YouTube Ad- Bang Firman? ada tuh. Kak langsung. Ya sih, disebutin aja Bang, mana tahu ada Iya, nih dari Dusun Penangga yang penasaran kayak mana sih atraksi Bang Firman. Nah, boleh iya. nggak nih di spill nama YouTube-nya apa? Firman Padang. Firman Padang. Iya, Nah, Dusun Penangga jangan lupa subscribe ya. Firman Padang. iya, Nah, iya. tadi antara seluruh kesibukan Bang Firman, gimana sih cara Bang Firman bagi waktu? Tadi juga ngajar, Iya. terus kalau misalkan jadi atlet wusu pasti ada latihan juga kan Bang? Nah, selain latihan juga ada nih buka kelas wusu. Gimana caranya membagi waktu? Ya bagi waktunya kalau untuk ngajar kan kita ngajar Senin sampai Kamis. Mm-mm. Itu siang. Terus kalau untuk ngelatih pagi, Sabtu, Minggu, latihannya sore. Kalau Latihannya latihan sore. sendiri sore. Ngajar itu pagi ya Bang, sampai Bukan, sore. masuk siang. Oh, masuk Ya, siang. Oke. Bang Firman sebenarnya awalnya banget cita-citanya apa nih? jadi TNI. Jadi jadi TNI ya Bang ya. Iya, Makanya ikut wusu. iya. Iya. Pernah ikut tes TNI nggak Bang sebelum? Kemarin udah ikut tes perwira karir yang Ah, jalur S1. satu. Semoga next bisa jadi TNI ya Bang ya. Amin. Ya Amin. Allah. Oke, berarti awalnya banget kan jadi pengen cita-cita di TNI. Jadi TNI. Makanya masuk Usu. wusu. Sebenarnya Abang Firman ini pernah kepikiran nggak bisa jadi sampai sekarang nih? Maksudnya jadi ngajar juga, buka kelas usu juga, atlet usu juga. Pernah kepikiran nggak nih Bang waktu kecil? Gak pernah. Nggak pernah ya. Jadi jadi ngalir aja hidupnya Iya, Bang ya. Ya, oke deh. Kalau di wusu pasti ada panutan Bang Firman ya. Nah, iya. itu role modelnya siapa sih Bang Firman? Panutan tuh pelatih sendiri, tapi udah almarhum tahun 2017. Tahun 17. 2017. Oke. Terus nggak ada lagi nih Bang, misalnya kayak siapa yang susu terkenal? Untuk apa ya, Jackie Chan lah. Jackie Chan. Ya, Itu yang paling terkenal ya Bang ya, ya. Nah, kenapa nih suka Jackie Chan Bang? Kenapa nggak yang lain? ya kan akrobatiknya bagus di film. Akrobatiknya bagus di film. Sana apa nggak? Sana apa nggak? 124 up 0811 Kita jeda sejenak ya Bang ya. Oke. Nah, sana penangan kita akan bersama sumber kita kan atlet usu. Tapi kita dengarkan 92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Rumah Gadang Kajang Padati adalah rumah gadang di Minangkabau yang tidak memiliki atap berbentuk gonjong, melainkan mengadopsi bentuk atap padati yang berupa atap pelana.
tetapi melancip di ujung-ujungnya. Rumah gadang ini dapat ditemukan di Padang, khususnya di daerah Kuranji, Pauh, dan Kota Tangah. Pada masa Kesultanan Aceh pada tahun 1607, ketika Aceh yang dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda menguasai pesisir barat, Aceh bertindak sebagai pemonopoli perdagangan dan ikut campur dalam hal adat kebudayaan, termasuk peraturan yang mengharuskan rumah gadang dibangun dengan memadukan pengaruh Aceh dengan Minangkabau. Rumah gadang Kajang Padati berbeda dengan rumah gadang yang biasanya bergonjong. Meski atapnya melengkung, tetapi tidak ada bagian yang lancip seperti tanduk kerbau. Di bagian halaman depan, dekat tangga terdapat bangunan seperti kolam yang disebut sebagai kulah. Secara filosofi, keberadaan kulah yang dulu berisi air yang dipergunakan untuk mencuci kaki sebelum masuk rumah adalah sebagai pelambang penyuci jiwa dan pembersihan diri. Di bagian depan rumah ada sebuah ruang terbuka yang disebut serambi. Antara serambi dan ruang tengah dihubungkan oleh pintu yang merupakan pintu utama bangunan rumah. Ruangan ini dulunya digunakan sebagai tempat kumpul dan bermusyawarah. Pada bagian lantai yang tepat berada di depan pintu, terlihat adanya bagian lantai yang memiliki celah memanjang, yang berfungsi sebagai tempat mengalirkan air ke tanah ketika memandikan jenazah anggota keluarga di atas rumah. Dari ruang tengah menuju ke ruangan dalam atau ruang keluarga, memiliki atap yang tinggi sehingga kesan luas begitu terasa. Ruangan ini memiliki beberapa ruangan yang masih digunakan sebagai bilik atau kamar. Rumah gadang Kajang Padati merupakan salah satu warisan budaya bangsa Indonesia yang saat ini keberadaannya hampir punah dan kalah pamor dengan rumah gadang Bagonjong di wilayah Dare. Pada masa sekarang ini, masyarakat Kota Padang sudah jarang membangun rumah gadang Kajang Padati sebagai tempat tinggalnya dan cenderung membangun rumah yang lebih modern. Kondisi demikian berakibat pada semakin sedikitnya rumah gadang Kajang Padati dari segi jumlah di Kota Padang. Apabila tidak ada lagi pembangunan kembali dan upaya untuk pelestariannya, dikhawatirkan suatu waktu nanti, rumah gadang Kajang Padati sebagai kekayaan kesanah budaya masyarakat Minangkabau di Kota Padang tidak ditemukan lagi atau hilang dari peredaran. Padahal keberadaan rumah tersebut dengan sendirinya merefleksikan kehidupan sosial budaya masyarakat pendukungnya. Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. 92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Bumi Minangkabau tidak hanya terkenal akan keelokan alam dan kenikmatan kulinernya, namun juga adat budaya yang turun-temurun terus dilestarikan. Salah satunya adalah Silek Lanyah, sebuah seni bela diri yang sudah berkembang lama di Sumatera Barat yang berasal dari Desa Wisata Kubu Gadang, Kelurahan Ekor Lubuk, Kota Padang Panjang. Pertunjukan seni ini biasanya diadakan setelah panen sawah dan di sawah yang basah atau berlumpur. Gerakan yang diperagakan dalam Silek Lanyah merupakan turunan dari gerakan silek yang ada di Minangkabau. Uniknya lagi, para pemain silek di Desa Wisata Kubu Gadang didominasi golongan muda. Meski mereka tidak sejago para tetua, pesona setiap gerakan yang ditunjukkan tetap pancarkan gelora. Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Malin Kundang, sebuah legenda yang dipercaya dulu pernah ada dan terjadi di Sumatera Barat.
Malin Kundang erat sekali hubungannya dengan tradisi dan kebudayaan masyarakat di Minangkabau. Malin Kundang dan kisahnya adalah cerita yang tepat untuk memahami tentang perjuangan hidup, juga tentang bagaimana seharusnya bersikap kepada orang tua. Kita diceritakan bahwa dulu Malin Kundang, begitu dia dipanggil, seorang pemuda Minang yang tinggal dan hidup bersama ibunya. Malin sebagai laki-laki Minang pada lazimnya di masa itu, berniat untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik untuk dirinya dan ibunya. Malin meminta izin untuk merantau, yang sampai saat ini masih dilakukan banyak pemuda di Minangkabau. Izin merantau diperoleh, perjuangan Malin baru saja dimulai. Perjuangan yang kita tahu tidak pernah mudah. Dengan segala usaha, Malin tidak pernah menyerah. Hingga suatu saat, usahanya berbuah. Dia berhasil dengan apa yang selama ini diusahakannya. Kehidupannya pun berubah. Malin juga menjadi orang yang sangat berbeda. Dia lupa dengan niat awalnya, membuat hidupnya dan ibunya lebih baik dari sebelumnya. Tetapi Malin hari ini adalah Malin yang sudah lupa dengan ibunya. Bahkan sampai ia bertemu dengan ibunya, Malin tetap tidak mau mengakui bahwa wanita itu adalah ibunya. Hingga kita tahu ujungnya, seorang ibu yang sudah sakit hati dan seorang anak yang sudah keras hatinya menjadi pelajaran bagi kita semua. Malin Kundang dikutuk menjadi batu, dihancurkan oleh apa yang selama ini diperjuangkan. Begitulah Malin Kundang, jejaknya masih bisa ditemui hari ini. Jika berkunjung ke pantai air manis di Kota Padang, kita akan menemui batu berbentuk manusia yang dipercaya sebagai Malin yang dikutuk. Entah benar atau tidak keberadaannya, beberapa hal dari cerita Malin Kundang bisa kita ambil sebagai pelajaran. Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Pariangan merupakan nagari di Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Terletak di lereng Gunung Marapi pada ketinggian 500 hingga 700 meter di atas permukaan laut. Menurut Tambo Minangkabau, Pariangan merupakan nagari tertua di ranah Minang. Nagari ini termasuk yang terbaik dalam menjaga rumah adat tradisional yang disebut Rumah Gadang. Pada Mei 2012, Nagari Pariangan terpilih sebagai salah satu dari 5 desa terindah di dunia. Keindahannya membuat dunia berdecak kagum. Hamparan sawah yang sangat subur dan pepohonan rimbun. Ditambah rumah penduduk yang dibangun bertingkat-tingkat mengikuti kontur atau pola dari lereng gunung. Terlihat rapi dan sedap dipandang mata. Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. 92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. 92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Rumah Gadang Kajang Padati adalah rumah gadang di Minangkabau yang tidak memiliki atap berbentuk gonjong, melainkan mengadopsi bentuk atap padati yang berupa atap pelana, tetapi melancip di ujung-ujungnya. Rumah gadang ini dapat ditemukan di Padang, khususnya di daerah Kuranji, Pauh, dan Koto Tangah. Pada masa Kesultanan Aceh pada tahun 1607, ketika Aceh yang dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda menguasai pesisir barat, Aceh bertindak sebagai pemonopoli perdagangan
dan ikut campur dalam hal adat kebudayaan. Termasuk peraturan yang mengharuskan rumah gadang dibangun dengan memadukan pengaruh Aceh dengan Minangkabau. Rumah gadang Kajang Padati berbeda dengan rumah gadang yang biasanya bergonjong. Meski atapnya melengkung, tetapi tidak ada bagian yang lancip seperti tanduk kerbau. Di bagian halaman depan, dekat tangga terdapat bangunan seperti kolam yang disebut sebagai kulah. Secara filosofi, keberadaan kulah yang dulu berisi air yang dipergunakan untuk mencuci kaki sebelum masuk rumah adalah sebagai pelambang penyuci jiwa dan pembersihan diri. Di bagian depan rumah, ada sebuah ruang terbuka yang disebut serambi. Antara serambi dan ruang tengah dihubungkan oleh pintu yang merupakan pintu utama bangunan rumah. Ruangan ini dulunya digunakan sebagai tempat kumpul dan bermusyawarah. Pada bagian lantai yang tepat berada di depan pintu, terlihat adanya bagian lantai yang memiliki celah memanjang, yang berfungsi sebagai tempat mengalirkan air ke tanah ketika memandikan jenazah anggota keluarga di atas rumah. Dari ruang tengah menuju ke ruangan dalam atau ruang keluarga, memiliki atap yang tinggi sehingga kesan luas begitu terasa. Ruangan ini memiliki beberapa ruangan yang masih digunakan sebagai bilik atau kamar. Rumah gadang Kajang Padati merupakan salah satu warisan budaya bangsa Indonesia yang saat ini keberadaannya hampir punah dan kalah pamor dengan rumah gadang Bagonjong di wilayah Dare. Pada masa sekarang ini, masyarakat Kota Padang sudah jarang membangun rumah gadang Kajang Padati sebagai tempat tinggalnya dan cenderung membangun rumah yang lebih modern. Kondisi demikian berakibat pada semakin sedikitnya rumah gadang Kajang Padati dari segi jumlah di Kota Padang. Apabila tidak ada lagi pembangunan kembali dan upaya untuk pelestariannya, dikhawatirkan suatu waktu nanti rumah gadang Kajang Padati sebagai kekayaan kesanah budaya masyarakat Minangkabau di Kota Padang tidak ditemukan lagi atau hilang dari peredaran. Padahal keberadaan rumah tersebut dengan sendirinya merefleksikan kehidupan sosial budaya masyarakat pendukungnya. Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Nusana Pendengar masih dalam edisi hari ini, Juni 3, bersama narasumber kita ada SPD atlet USU. Bang Firman. Bang, ini udah ada nih sanak pananga yang WhatsApp. Nah, boleh dijawab nggak nih Bang Firman? Bang, ada Andi. Selamat malam Firman. Gimana caranya supaya atlet USU untuk cara awalnya itu caranya Bang. Nah, gimana nih caranya Bang Firman? Kalau untuk formula tuh daftar dulu lah ke Payakumbuh. Di Payakumbuh ada juga cabur USU di arah Simpang 4 nggak salah. 4. Ya. Apa nama cabornya Bang? Ya USU juga, tapi USU juga. di kawasan Payakumbuh. Latihannya itu latihan split. Jadi awalnya diajarin dari pemula banget gitu ya Iya. Bang ya. Oke Bang, ini ada juga pertanyaan lagi. Sudah SMA ikut USU itu terlambat gak Bang? Maksudnya dari kecil gitu. Kalau udah SMA terlambat gak nih Bang Firman? Tergantung orangnya sih. Tergantung Kalau orangnya. dari SMA bisa. Ini juga bisa yang tarung. Oke Bang, kalau misalkan di USU ada sabuk-sabuknya juga nggak Bang Firman? Kalau sejauh ini tidak ada, dia masuk kategori yaitu kategori junior. Kalau kategori C dari umur 10 sampai 12. Yang kategori D dari
sampai 14. Dan kategori A dari 15 sampai 18. Dan selanjutnya 18 sampai 24 kategori senior. Di senior. Berarti Iya. Bang Firman udah masuk kategori senior. Senior sampai kadaluarsa. Sampai kadaluarsa. Ini emang sampai 24 tahun aja, Bang. Iya, sampai Kalau lewat 24 tahun nggak bisa lagi. jadi pelatih lagi. Oh, jadi pelatih lagi. Iya. Bang kan udah selama ini ya, dari umur 10 tahun tadi ya, Bang. Iya. Nah, Abang masih sering latihan nggak nih? Atau ngerasa udah pandai lah, ngapain lagi latihan gitu kan? Latihan masih lah. Sih, setiap hari. Ya, setiap hari. Setiap hari. Oke deh. Bang, ada pertanyaan lagi nih, Bang. Assalamualaikum. Kenapa memilih olahraga wusu? Kan sebanyak itu olahraga. Nah, kenapa sih Bang Firman milih wusu? Nah, olahraga wusu tuh unik karena dari segi penampilan, baju, kita akan dilihat semuanya. Sepatu, ganteng-ganteng semua dan cantik-cantik. Oh, gitu ya, Bang. Iya. Berarti wusu juga ada yang perempuan ya, Bang Iya. ya? Mulai dari Oh, Kenapa? berarti kita lagi wusu di make upin juga. Iyalah. Yang hitam jadi putih. Oh, gitu. Ketebalan dong Iya. bedanya. Berarti Bang olahraga yang make up kayaknya cuma wusu deh. Soalnya kalau yang lain kayaknya nggak diinin ya, Bang, dikesampingkan ya Iya. make up. Berarti Bang Firman di make upin juga? Enggak juga lah. Enggak juga. Palingan dikasih apa? Kasih bedak. Ya, Itu kalau untuk kostum disediain sama pelatihnya nggak, Bang? Atau kita sediain sendiri? diain sendiri. Kayak selera sendiri. Sesuai selera sendiri. Berarti kostumnya ada penilaiannya juga. Ada. Itu kalau untuk kostum warna-warna ada nggak nih, Bang? As. Bebas. Iya. Tapi kalau warna favorit Bang Firman apa nih biasanya? Biasanya hitam kuning. Hitam kuning. Iya. Kenapa, Bang? Karena lebih garang kan. Oh gitu ya. Jadi Iya. warna hitam kuning. Iya. Oke, selain itu ada nggak nih, Bang, favorit warnanya? Merah atau merah. Merah atau perak? Oh ya, Bang Firman boleh nggak nih dikasih tahu sosial medianya? Mana tahu nih ada dari Nusa Pandanga yang masih kepo, masih Iya. penasaran tentang wusu. Boleh dikasih tahu nggak, Bang? Instagram, TikTok, Facebook, Twitter gitu kan? Kalau Instagram namanya Ipin. Ipin. Iya. I-nya banyak ya, Bang Iya. ya? I-nya 4 buah. I-nya 4 buah. Iya. Oke, kalau misalkan untuk Facebook, Firman aja. Firman aja. Pakai aja. Enggak, Firman. Firman aja ya. Iya. Firman Firman. Iya. Nggak pakai aja. Kalau untuk Twitter Twitter enggak punya. punya, TikTok Tidak. nggak punya juga. Berarti cuman ada Facebook sama sama Instagram. Instagram. Oke, berarti nanti kalau ada yang nanya-nanya ke Bang Firman boleh ya? Iya, lihat. Boleh langsung DM aja ya, Iya. Bang ya. Oh iya, Bang Firman, untuk terkait planning ke depannya ada nggak nih? Planning ke depan ya tuh persiapan PON ya. Aceh. Dan Persiapan PON di Aceh dan Ya. itu kapan, Bang Firman? persiapannya itu kan tahun 2024, tapi udah siapkan dari Ya. sekarang. seleksi dulu. Terus baru Jadi diseleksi dulu Ya. di Padang seleksinya, Bang. Iya, Bang. Sekarang kalau misalkan untuk pelatih tadi kan pelatihnya udah almarhum. ya Berarti sekarang pelatih Bang Firman kakak. kakak, cewek. Oh, cowok, tapi panggilnya kakak. Iya. Kalau misalkan latihan biasanya di mana, Bang? Sekitaran rumah kah atau Kalau latihan Gor UNP? Berarti Ya. ada sekretariatnya. Ada. Ada. kalau HBT. khusus Kota Padang. Berarti sekretariatnya ini organisasi Iya, komunitas gitu. Itu kalau misalkan untuk organisasi sama komunitas ini di bawah ini nggak, Bang? KONI Ya, kah di bawah atau KONI. di bawah KONI? Berarti bersifatnya kayak di bawah KONI, nggak pribadi ya? Enggak. Nggak. Berarti kalau misalkan masuk komunitas ini dari 10 tahun, 5 tahun umur 5 tahun. Kalau Bang Firman masuknya dari umur sempat 10 SD. tahun. Kelas 4 SD udah Iya. masuk komunitas. Ya. Berarti latihan di sana ya, Bang ya. Nah, itu tiap bulannya itu Bang Firman latihannya ada tarifnya nggak nih? Kalau untuk yang di
150 per bulan. Iya. Itu uangnya tuh untuk ke sekretariat. Iya, Oke. Untuk yang di HBT sama HTT ini beda itu teman yang latih berarti Iya. nggak bayar. tergantung dia. Tergantung dia ya Bang ya. Iya, Oh iya Bang, misalkan ada nih minat yang mau masuk juga ikut iya. berarti harus bayar 150.000. Di luar itu nggak ada bayar-bayar lagi. Uang pendaftaran Sama lagi. baju Kalau uang pendaftarannya berapa Bang Firman sama bajunya kira-kira? Mm-mm. tergantung pesanan Sesuai pesanan. Ini disediain sama tanah namanya Serambi. Suserambi. Nama komunitasnya Usus Serambi. Iya. Suserambi ada kepanjangan ya enggak Bang? Khusus Serambi UNP aja karena Usus dekat Serambi UNP UNP. kan. Karena dekat UNP. Iya. Berarti untuk orang-orangnya nggak harus kuliah di UNP. Enggak. Karena dekat UNP aja. Oke deh. Berarti kalau untuk planning ke depannya kayak buka-buka organisasi nggak, Bang? Selain buka kelas tadi kan. Iya. Ada nggak nih? Tidak ada. Nggak ada. Karena fokus apa kan masih persiapan atlet kan. Siapan atlet. Ada Serambi, Usus Serambi. Khusus Serambi UNP. Usus Serambi. Nah, sosial medianya ada nggak nih, Bang? Sosial media Usus Serambi. Khusus Serambi. Usus Serambi UNP. Berarti Iya. Instagram sama Facebooknya Usus Serambi Iya. UNP. Kalau misalkan terkait komunitas ini ada dipromosiin nggak, Bang? Misalnya kayak Abang tuh datang nih ke sekolah-sekolah atau ke kampus-kampus untuk ayo adik-adik join USU gitu. Ada nggak, Bang? Ada. Oh, belum ada. Iya. Berarti kalau untuk media promosinya cuman lewat sosial media. Sosial media. Karena mulut ke mulut mungkin ya Bang Iya. ya. Oke, berarti kalau misalkan datang-datang ke sekolah gitu nggak ada. Enggak. Pernah kepikiran nggak Bang biar rame nih yang join USU? Pernah, tapi kita kan masih atlet. Jadi itu kan gas pelatih lah. Oh, tugas pelatih. Berarti di komunitas nih ada berapa orang ya? Berdua. Berdua. Berarti di bawah Koni ada pelatih. Iya. Nah, setelah itu baru Bang Firman dan kawan-kawan. Oke, berarti orang itu cewek cowok. Cowok dulu. Cowok sama cewek. Cowok sama cewek. Ya. Berarti yang cowok dilatih sama cowok, yang cewek dilatih sama cewek. Iya. Jadi kan ada dua nih Bang. Ada yang atraksi aja, Iya. ada yang tanding juga. Tarung. Bertarung. Iya. Itu kalau misalkan tadi kan berbeda tuh kan Bang. Terus tuh disediain nggak dua-duanya itu? Ada tergantung atlet. Mm-mm. Gantung atlet. Iya. Oh iya, Bang kepikiran tadi karena ada ngomong tarung nih. Nah, Iya. juga ada nih nggak salah olahraga derajat. Iya. Sama atau enggak nih? Beda, gaya mainnya beda. Gaya Peraturannya mainnya. beda juga. Dan sama gaya main beda. Iya. Tapi masih di bawah USU. Enggak, beda. Beda komunitas Dan juga. beda cabur. Beda cabur. Iya, cabang. Berarti tersendiri juga ya. Kalau USU nih tersendiri juga. Iya. Kalau Bang Firman bisa dua-dua enggak atraksi sama apa tadi? Yang- Berdua gitu yang hadap-hadapan. Kalau yang tarung nggak bisa, cuma aja. Seni aja. Ini udah berapa tahun ya Bang kira-kira? Jadi USU Sekitar 12 tahun lah. 12 tahun udah Iya. lama juga ya Bang. Iya. Itu aja terus ya. Berarti bisa lompat-lompat apa Bisa namanya? lompat soul Mm-mm. tangan di atas kayak gitu. Nah, cedera nggak Bang? Kalau sejauh ini belum pernah. Karena jatuh nggak pernah. Jatuh sering. Tapi kalau yang cedera parah gitu, alhamdulillah pernah Belum. ya Bang. Itu kan kayak ini kan Bang, atraksi terus sampai kayak putar juga kepala kita gitu Ah. kan. Itu nggak ini Bang, nggak was-was kan bahaya juga nih. Enggak lah, itu kan kita latihannya sering tuh. Dari kecil dilatih. Dari usia dini, Iya. sejak umur 10 tahun 10 tadi. Terus kalau misalkan gagal gimana Bang? Kan sakit tuh kalau jatuh. Coba lagi kalau Coba gagal. lagi. Berarti semua atraksinya nggak bisa lah ya. Alhamdulillah sudah bisa. Jenis atraksinya apa?
Itu tergantung Penasaran nih. jurus. Terus utara dan selatan. Kalau utara nih ya Changchuan namanya. Changchuan. Terus tangan, tangan pendek. Terus jurus apa? Alat pendek yaitu Daosu, Yansu atau apa? Su gitu. Daosu Gitu. itu apa? Golok, Yansu itu pedang kalau bahasa Indonesia. Dipakai golok sama Pedang. Ada toya, tombak, ini cuman atraksi pakai golok sama ya. pedang aja ya, Bang. Nggak ada yang berhadapan pakai golok sama Ada pedang. itu namanya duilen. Aduh, Wila. Seni tarungan. Nanti kita terasi itu Tapi dinilai sama apa kan? Di atraksi aja kan, Bang? Iya. Nggak yang hajar-hajaran gitu. Nggak. Berarti pakai golok, pakai pedang, Bang Firman nggak bisa. 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 Itu awal mulanya banget dari umur 10 tahun. Iya. Itu waktu awal mula belajar langsung bisa atau gimana? Kak, awal mula belajar tuh dari basic kuda-kuda dulu, split, kelenturan, baru ngafal jurus. Kita kalau udah bagus baru masuk ke alat pendek, alat yang Tahap ya, iya. Bang ya. Jadi sebelumnya berarti kalau misalkan pakai pedang sama tadi udah tingkatan yang tinggi. Iya. Iya, betul. Berapa maksudnya butuh berapa lama nih waktu Bang Firman sampai ke golok sama Itu tuh butuh dalam 1 tahun lah. tahun? Berarti Ya. umur 11 tahun udah bisa. Udah. Ah, keren. Ya, Bang Firman, karena sudah di penghujung waktu nih, kita nggak kerasa ya, Bang Iya. Firman. Nah, kita langsung aja nih, closing statement. Apa nih harapan Bang Firman ke depannya? Tolong perhatikan atletnya ya kan. Dari uang pembinaan dan melihat gizi atlet, karena kami di Papon cuma 200.000. Kayak Bangka Oh, Belitung uang saku banyak. kalau tiket dibayarin, Bang. Kita naik bus. Oh, naik bus. Insya Allah. 2 minggu 200.000. Hmm, semoga ya, diperhatikan lagi ya. ya, Bang Firman. Terus apa lagi nih, Bang Firman? Cuman itu. Cuman itu aja. Kalau untuk pesan dan kesannya buat generasi muda Minang nih, Bang Firman. Atau ada nih yang jadi atlet USU juga. Iya. Nah, apa nih pesan dan kesannya, Bang Firman? Kalau peserta yang mau gabung, silahkan daftar ke Serambi UNP di depan GOR. Terus yang tinggal dekat di arah-arah pondok boleh bisa latihan di GOR HTT sama HBT. Sama HBT. Makasih banyak ya, Bang Firman, atas Iya. waktunya. Semoga sehat selalu, sukses, nggak tahu jadi TNI nanti ya. Amin. Amin. Oke deh, makasih banyak ya, Iya. Bang Firman. Ya, dan sanak pendengar, kita sudah ujung nih dalam program Minang Kreatif edisi hari ini, hari Rabu tanggal 14 Juni 2023, bersama narasumber kita ada Bang SPD, merupakan seorang atlet USU. Terima kasih untuk dan sanak pendengar masih bergabung bersama RRI Padang melalui frekuensi FM 92,4 MHz melalui aplikasi RRI Playgo dan juga di streaming RRI.id. Dan sanak pendengar juga tayangan ini melalui kanal YouTube RRI Pro 4. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.